Halo, welcome back di channel Pojok Motor Bengkulu. Kita kedatangan motor Mio Soul 125 yang berkendala tarikannya sudah lemah ya, bukan lemah terus nahan gitu, nggak responsif lagi seperti dulu dari baru ya. Nah, itu. Jadi kita servis, ini servis menurut SOP yang di sesuai operasional standar perbaikan ya. Nah itu, jadi kita bersihkan nanti dari full pump, di infus, bersihkan throttle body, kita cek juga saringan filternya, terus kita scan. Nah itu di scan ya, wajib di scan. Pakai alat scanner saya ini. Nah, itu scanner. Nah, oke. Sekarang kita melakukan proses pembongkaran dulu ya. Buka dulu bodi-bodinya. Nah, jadi kita langsung proses pembongkaran dulu ya. Oke, simak videonya. Oke, sekarang kita bongkar dulu ya. Nah, kita buka dulu baut-bautnya. Nah, buka dulu ini baut body cupnya. Kita menuju ke baut yang bawah. Nah, baut ini satu ya. Ini ada satu. Lagi bautnya. Kita lanjut lagi ke pembongkaran ini ya. Kita dulu baut ini. Tapi kita kendorin dulu baut ini, baut yang bawah. Dulu baut yang bawah ini. Nah, ini baut yang ini ya. Nah, ini dikendorin dulu. Nah. Back. Boleh kita angkat langsung ya. Oke, sekarang tujuan kita sekarang ke sini ya. Nah, kita buka dulu. Ini ada baut ini. Baut. Ini baut 4 di sini ya, buka dulu ya. Sekarang saya buka pakai impact ya. Ini harap dimaklumi karena kita banyak noise, karena kita berada posisi di pinggir jalan. Ya, oke, kita berada pinggir jalan karena banyak noise, kebisingan ya. Jadi harap dimaklumi. Oke, sekarang saya buka dulu ini kelipannya. Lagi ke atas. Sudah bisa. Sekarang posisinya saya akan membuka ini. Ini ya. Ini satu ya. Ini kliknya.
Sekarang kita ambil obeng dulu. Kita buka. Ini ada klik kan untuk membuka ini selang apa? Selang injektor, selang yang menuju ke injektor. Nah ini. Oh. Sekarang saya buka ya. Nanti kita mau ganti pampers dan kita bersihkan full pumpnya. Oke, sekarang posisinya, nah ini saya akan membongkar throttle body, tapi saya infus dulu ya. Nanti baru kita ini apa tuh? Atau kita bongkar dulu baru kita infus. Oke, sekarang kita buka dulu. Saya ambil kunci-kunci dulu. Oke, kuncinya sudah saya ambil ya. Ini pertama-tama kita bongkar dulu ini ya, baut ini. Nah ini baut dari gas ya, dari kabel gas ini. Kita buka dulu. Oke, sudah buka ya. Nah, kita taruh bautnya. Yang ini terus baut filter udara ya, baut ini baut selang ini ya. Boleh di zoom. Nah itu bautnya saya lagi buka ya. Ini pertama kali perdana servis ya. Selama ini nggak pernah servis nih motor. Nah, selama ini baru pertama kali servis. Sudah sekian lama ya. Oke, sekarang kita buka baut ini, baut TB ya, throttle body. Nah, tapi sebelum kita buka, kita cabut dulu ini soket injektor. Nah, soket injektor ya. Kita cabut juga injektornya, kita kendurin. Nah ini saya cabut. Nah terus baru kita ke menuju baut throttle body. Oke. Ini bautnya ada panjang ada pendek ya. Yang panjang sebelah kanan ya, yang pendek sebelah kiri. Cabut baut injektor. Sekarang kita buka dulu injektornya. Emang agak keras nih ya. Ini agak keras karena nah ini sudah cabut. Nah, sekarang kita cabut. Nah baru terakhir kita buka dulu ini soket TPS. Nah throttle position sensor ini TPS asli ya, sensor Mach, sensor gas. Oke. Sekarang kita buka dulu nih baut apa tuh kabel ini, kabel gas. Oke, kayak gitu. Udah ketemu ya ini. Nah, lanjut kita pembersihan ini throttle body. Nah, ini hitam sekali nih. Kelihatan ya, hitam sekali. Udah kotor semua. Nanti di bagian sini juga kita bersihkan nanti. Ini kita taruh dulu. Nah, yang ini penting wajib dibersihkan ya. Zoom. Nah ini dia, ini hitam sekali nih, hitam. Nanti kita bersihkan ini. Oke, ini di bagian head ya. Sekarang saya oke, sekarang kita tahap pembersihan dulu ini ya, throttle body ya. Oke. Caranya gini ya, kita buka dulu baut L5 ya, ada 2. Terus nanti dia misah nanti ya. Ini pisah. Karena di ini kan nyatu karena dia dihubungkan karena pakai baut L. Nah, sekarang kita kendori dulu. Ini baut setelan angin ya. Ini setelan angin. Kalau di motor-motor injeksi nggak ada setelan gas, cuma ada setelan angin. Nah, ini sudah hitam. Nah, lihat sendiri ya. Sudah hitam. Sudah lebih dari 5 tahun kemungkinan. Oke. Sekarang saya ambil kunci L nya. Kalau enggak jalan 10 tahun kalau baru naik itu, baru servis. Rasanya terus 10 tahun Pak. Oh. Rasa
9 tahun ya. Ini kurang lebih 10 tahun ya. Baru pertama kali ini servis. Nah, inilah. Aduh. Nah, kondisinya hitam semua ya. Sini hitam semua. Nah, ini selama ini yang bawa motor ini istrinya ini. Tapi yang tukang ngantar ganti olinya suaminya ini. Oke. Kita bongkar. Nah, ini lihat ya. Hitam semua itu. Nah, ini. Jadi perlu diservis kalau yang sudah kayak gini ya. Nyendat. Nahan. Oh, nahan. Nyendat tidak boleh, cuman nahan. Gas awalnya enak, cuman pas lah tengah lari ke 40 ke 50 tuh agak ngambang, agak nahan lari itu. Oh, itu iya. Tidak jus gitu. Bawaan berat ini kan. Bawaan tuh bawa anak-anak sekolah kan. Oke, sekarang saya ambil dulu ini bensin. Nah, sekarang kita tuang bensin dulu. Nah, kita bensin atau kita bersihkan dulu. Nah, kalau dibersihkan pakai kayak gini, dia tidak mempan ini. Nah, tidak mempan ya. Dia mempan ini ada yang bisa, ada yang enggaknya. Kalau ini bisa nih. Nah, ini mau nih bersihkan, tapi nggak terlalu bersih. Nah, jadi untuk pembersihannya kita pakai carbo cleaner ya. Pembersihan ini wajib pakai carbo cleaner untuk bersihkannya. Oke, saya ambil carbo cleaner. Oke, nah jadi ini cara yang ampuhnya ya. Nah, kita lihat sendiri. Nah, tuh. Nah, itu. Nah, kotoran tuh rontok semua nih. Nah, tuh. Boleh dilihat. Nah, ya. Lihat sendiri. Kotorannya rontok semua ini. Ini rontok semua nih. Karena carbo cleaner ini kan mengandung apa tuh? Kayak thinner itu nah. Oke, nah, tuh, langsung bersih dia ya. Ini kehebatan karbu ya, carbo cleaner. Nah, ini. Bersihkan. Oke. Ini, nah, tuh. Oke. Kita buka dulu, terus kita bersihkan lagi dalamannya. Oke, posisi yang ini lagi ya, yang hitam ini. Nah, ini, nah itu ya, ini sekali semprot dia rontok semua itu ya. Nah itu. Oke, tuh rontok semua ya. Oke, sekarang kalau tugas bensin ini untuk nyuci bodi bagian luarnya aja. Kalau bagian yang dalaman itu susah juga kita membersihkan. Bisa pakai amplas bisa, tapi nggak bisa mencapai ke dalam sini kalau pakai amplas. Kalau langsung pakai cleaner, langsung dia rontok semua.
udah bersihkan nggak? Yo, bersihkan Pak. Nanti bersihkan ini dulu. Saya maju bos. Bersihkan yang itu dulu kan. Throttle body kan? Throttle body ya, TB. Oke. Ini sudah kita bersihkan. Nanti kita semprot dulu pakai angin. Nah, lihat sendiri itu kotorannya sehitam ini ya. Nah, saya lanjut pembersihan ini. Bersihkan dulu. Nah, ini mau dia lepas kalau pakai kuas. Jika sudah, kita semprot dulu ya. Nih, saya semprot dulu. Tapi saya buang dulu nih bekas kotorannya yang busuk nih. Kotorannya saya taruh sini. Oke. Saya buang dulu kotorannya ya. Oke, setelah kita ini buang dulu tadi, sekarang yang ini belum saya bersihkan dari pakai ini aja. Pakai carbo cleaner aja. Oke, tadi ketinggalan tapi sudah saya bersihkan ya. Sekarang saya ambil dulu ini. Saya semprot ya. Semprot dulu. Oke, sekarang kita semprot ya. Nah, ini satu belum nih di dalam tuh. Oh, ini belum nih. Wah, itu. Itu harus kita bersihkan, jangan sampai tidak dibersihkan. Oke, ini sudah bersih ya dalamannya ini. Nah, itu ya, kelihatan. Semua. Sekarang saya pasang lagi ya. Nah, ini jangan lupa dipasang, soalnya ini karet ini atas sambungan, kalau nggak dipasang ini bahaya bocor. Oke. Nah, kayak gini pasangnya. Gitu. Nah, ini pasangnya, terus kita balik ya. Kita balik. Nah, kita ambil bautnya tadi yang saya bilang tadi, baut L ya. Masukin lagi. Baru kita pasang bautnya. Oke. Ini kita servis ini memakai cara SOP ya. Standar operasional perbaikan. Jadi maupun dimanapun cara perbaikannya kayak ini sama saja. Jadi tidak ada yang beda. Oke, sudah semua ya, cek semua ini bautnya. Nah, ini kuat ya. Oke, sekarang kita pasang dulu ini. Gitu ya caranya. Pasangnya kayak gini ya, depan, jadi kayak gini pasangnya. Nah, gitu ya. Ini karetnya di atas. Karetnya ini di atas, jadi pasang kayak gini, kita taruh kayak gini. Oke, sekarang saya taruh dulu. Nah, kita menuju beralih ke bagian head. Saya skip dulu bentar. Nah, oke, kita lanjutkan pembersihan ini ya. Nah, sekarang saya zoom ya. Nah, ini. Nah, itu. Kita melakukan pembersihan dulu di area ini ya, area head ya. Sambungan ini TB tadi ya. Sekarang itu gimana? Oh, kantor apa? Balik. Nah, ini lihat sendiri ini. Nah, ini kotorannya. Nah, itu
lihat sendiri kotorannya. Oke, sekarang saya bersihkan dulu. Masih pakai amplas ya. Saya mau cek mobil. Ada kawannya. Air radiator tidak berhenti, tidak pernah dibersihkan, rem, porseringnya. Nah pula yang berat. Ya, memang beda berat, tidak pernah ganti. Nah ini kita bersihkan ya. Nah itu mesti dibersihkan nih. Karena aliran bensin ke sini, karena dia kalau ada timbal di sini, berarti dia nggak langsung ke bawah. Dia ke ini dulu, ke kotoran ini lengket. Makanya bensinnya mesti butuh lagi. Seharusnya itu sudah cukup dikarenakan timbalnya masih banyak tadi. Jadi bensin tuh ngikut ke masuk ke timbal dulu, nyerap di timbal. Nah, akhirnya ya motornya kayak kurang tenaga itu karena bensinnya kurang. Nah, itu penyebabnya. Oke. Gue enak balik. Nah, itu sudah saya amplas ya. Oke. Itu sudah bersih tuh, udah aman tuh. Gitu caranya ya. Nah, ini dibersihkan juga. Jangan throttle bodinya aja yang dibersihkan, ini enggak. Oke? Kawan tuh bersih radiator. Ya, nunggu macet ya, bukan perawatan. Nunggu macet dulu ya. Nunggu macet. Nah, ini saya buat dulu. Nah, boleh lihat sendiri ya. Tuh. Nah, itu sudah bersih ya. Kotorannya. Tapi ini tergantung motor. Tergantung juga pemakaian orang. Oke, sekarang kita tahap pemasangan lagi dulu ya. Nah, ini pemasangannya terus seperti dari awal kita pasang dulu lagi yang bawah ini. Kabel gasnya dulu. Kabel gasnya kita pasang dulu. Ini pasang dulu, oke. Ini. Pasang satu dulu aja. Minimal lah 2 tahun. Kalau nama setahun juga. Iya. 200 kan 20.000 sebulan. Kamu kasih orang itu mahal-mahal, aku bisa tujuh hasil mahal. Oke. Nah, ini kita pasang lagi ya kan? Saya bilangnya posisinya ini. Ya. Oke, sekarang kita pasang dulu. Tinggal mana? Jadi boleh balik. Pasang. Ada kegiatan, Bukan ke Makmur. sekali balik. Oh, balik mana? Nah, ini bautnya ada yang panjang yang pendek ya. Panjang sebelah sini, sebelah kanan. Yang pendek sebelah kiri. Lalu kita kunci dulu. Oh, bentar, ada yang ketinggalan. Ada yang ketinggalan ini. Nah, ini satu ya. Ini penahan selang hawa. Nah, terus kita pasang aja ini soket sensor Mach ya, sensor Mach atau sensor TPS. Ada guna bola. Ya, Sekali. ya harus klik ya, ya lengket. Ya lanjut. Oke. Ini harus klik nih, nggak boleh nggak klik nih. Nanti dia copot nanti. Nah, terus dulu, nanti dia nggak klik. Tekan dulu. Oke. Sekarang saya masukin lagi dan semprot dikit. Dulu. Oke. Coba masukin lagi. Oh, ini bocor. Nah, ini ngeklik-klik ini ya. Ada bunyinya kan? Jadi nggak copot ya. Ya, harus ngeklik ya ini ya. Sensor maknya nanti kita masukin dia nggak ngeklik, pas lagi ada getaran dia copot, motornya mati ini. Jangan main-main.
nggak klik itu sensor itu pengaruh besar banget tuh. Nah sekarang kita pasang lagi nih ya. Nah pasang lagi, tapi saya semprot dulu. Cuma disemprot aja, nanti kalau bersihkannya cukup diinfus saja ya. Ambil dulu ini ya. Nah kita taruh sini ya. Oke, saya taruh di atas. Kita semprot aja ini ya. Kalau masalah bersihkannya nggak bisa disemprot yang ini, harus diinfus. Sekarang saya semprot. Setelah itu baru kita pasang lagi nih ya, sealnya ya, oranye jangan sampai nggak dipasang. Terus untuk pemasangannya kita kasih sedikit ini ya, oli dikit. Biar ngapa dikasih oli? Biar licin. Oh, jatuh dia. Ya terjatuh tadi ya. Biar licin, enak masangnya ke dalam. Nah, kan enak kan? Nah, tuh. Enak kan? Nekannya. Oke. Sekarang saya pasang lagi bautnya ya. Kita pakai kunci back. Oke. Sekarang terakhir kita pasang dulu ini ya. Pasang setelan anginnya ya. Setelan anginnya kita pasang. Oke. Untuk di throttle body kita pasang setelan anginnya, pasang lagi, jangan nggak pasang. Terus kayak gini ya. Terus kita kencangin baut ini ya, baut selang hawa. Nah, setelah itu baru ini yang kita pasang terakhir, pasang soket injektor. Harus ngeklik ya. Nah ini ngeklik, jadi nggak angkat dia. Oke, terus langkah yang kedua saya infus dulu ya. Nah ini langkah yang kedua, kita infus dulu. Ini saya masukin infus. Nah, masukin infus sini. Terus saya isi dulu cairan infus ya. Ambil cairan infusnya dulu. Oke, ya ini saya mau pakai ini ya. Ini pakai GST untuk bersihannya. Oke, sekarang saya masukin dulu ke ini, ke dalam infus. Oke. Oh, ternyata dia keras. Aduh. Emang keras. Pakai kain gitu. Mungkin bekas tekanan angin ya. Tangan licin mula nih. Pakai oli tadi. Sekarang saya masukin cairannya ya. Buka dulu, isi. Nah ini cairannya. Oke. Saya hidupkan dulu ya. Ini apa tuh, kompresor ya. Yang soalnya ini pakai sistem angin ya. Kita berelek sini. Saya skip dulu. Oke, kita lanjut lagi. Ini sudah saya pasang ya, anginnya. Sudah saya buka. Sekarang kita coba hidupkan dulu motornya.
motornya ya. Pak, ganti oli langsung aja. Jadi gitu, on. Oh, letak semua on. Motor sudah hidup ya. Hidup. Proses pengimpusan ya. Nah, ini lagi posisi pengimpusan. Jadi ini sudah saya cabut semua ya. Ini sudah cabut. Tinggal ini selang ini menuju langsung ke infus ya. Kita melakukan pembersihan injektor. Nah, ini injektornya ya. Nah, ini pembersihan injektor ya. Oke. Oke, sekarang bawah. Sambil menunggu lagi infus, saya skip dulu ya. Nah, ini agak lama ini posisi infus. Oke, sembari kita menunggu infusan, sekarang kita beralih ke bagian ini full pump ya. Bagian full pumpnya ini kita bersihkan, full pumpnya kita tukar pampersnya ya. Pampersnya mungkin sudah lama, itu sudah banyak ini kotoran dalamnya udah ngendap. Saya ini lagi salin minyaknya karena minyaknya penuh ini. Enak kan? Kan langsung bergetar ya kan, langsung minta itu. Oke, sekarang kita buka dulu ya. Kita buka dulu. Pampersnya kita lihat dulu, kita bersihkan juga ini apa tuh? Letaknya. Nah, saya taruh bawah. Ini motor masih hidup ya, masih infus prosesnya. Oh, bautnya jatuh. Itu lagi. Oke, kita taruh sini. Sekarang kita cabut ya. Nah, inilah dia. Ini tadi apa namanya? Ini dia letaknya ya. Saya taruh dulu sini. Dan sini nanti dia kena getaran, dia jatuh. Oke, motornya sudah mati ya. Sekarang infusannya sudah selesai. Sekarang kita cabut dulu. Sekarang kita langsung tertuju lagi ke ini, ke bagian full pump ya. Inilah full pumpnya. Nah, ini banyak kotoran ini. Nah, ini saya cabut dulu ya. Kotor semua ini. Nah, itu karetnya. Sekarang kita buka dulu pampersnya ya. Oke, ya ini caranya ya, pakai tang aja ya, tang ini, tang tutup. Nah, kita tekan aja ini, tekan sedikit. Nah, bisa kita tarik ya. Oke, jatuh dia. Begitu ya caranya. Ya. Aman. Yang lama, ini yang baru saya siapkan, ini pampersnya. Sekarang kita buka dulu. Nah, kita cabut dulu nih ya. Nah, cabut. Nah, kita tekan sedikit. Ini belakang ini ada, di depan ini ada centolan. Nah, untuk penekannya, nah, kita tekan dulu itu. Ini juga ada tekanan, kita buka. Oke. Kayak gitu. Sekarang kita cabut ini rotaknya. Ini namanya rotak ya. Rotak. Oke, cabut ya. Ini udah cabut. Oke. Nah, ini rotak. Nah, ini kayak gini ya. Nah, jadi posisinya ini rotak.
Nah, ntar saya cabut dulu ini ya. Dari sini ya caranya kayak gini. Nah, nanti dia masuk ke sini. Oke, kayak gini ya. Jadi posisinya ini yang pink ini posisinya paling atas ya. Nah, ini paling atas kabel-kabelnya. Nah, yang kuning di tengah. Yang kuning di tengah, yang putih di belakangnya. Nah, ini nggak bisa balik-balik soalnya. Nah, kalau pasangnya kayak gini soalnya. Pasangnya kayak gini ya. Oke. Nah, sekarang kita nyabutnya kayak gini ya, dicongkel dari atas. Kayak gini, congkel. Nah, gitu. Oke. Kita cabut ya. Nah, sekarang kita bersihkan dulu ya. Kita bersihkan. Kita ambil dikit-dikit bensinnya. Saya keluarkan aja sini, dari sini bensinnya. Oke. Dikit lagi. Nah, kayak gitu. Baru kita bersihkan dulu ini. Nah, bersihkan semuanya. Oke, bersihkan. Ini baru kita semprot nanti ya. Kita bersihkan dulu. Adapun alat-alatnya ini caranya caranya? Ini namanya IC ya. Nah, ini IC ini berperan untuk menghidupkan ini rotak. Ini rotak. Nah, jadi posisinya penyampaian sini dulu, baru dia masuk arus ke kabel, baru dia baru masuk ke ini ke rotak. Beda sama Honda. Kalau Honda nggak pakai ini. Honda nggak pakai IC ya. Nah, jadi kalau ini IC bermasalah, motor juga nggak mau hidup. Kadang-kadang dari IC bisa kena, kadang-kadang dari rotak bisa kena. Jadi pokok permasalahannya antara dua. Kadang-kadang dua-dua, kadang-kadang rotaknya aja, kadang-kadang IC-nya aja. Tergantung permasalahannya. Nah, itu ya. Bersihkan. Nah, jika sudah kita bersihkan ini, kita proses penyemprotan ya. Penyemprotan rotak. Nah, ini rotak kita bersihkan dulu ya. Ini saya taruh pinggir dikit. Jadi kelihatan, oke, biar kelihatan begini ya. Oke. Nah, jadi rotak saya bersihkan ini. Oke, bersihkan. Oke. Op, jatuh dia. Sekarang kita semprot ya. Nah, itu. Lagi dari sini. Susah ini. Nah, itu. Nah, ini saya lagi bersihkan. Oke. Itu ya cukup. Nah, sekarang kita semprot lagi. Kita hidupkan dulu kompresor. Oke, kita semprot lagi gini ya. Tutup. Aduh. Wah. Nah. Ada bunyinya. Oke, udah bersih ya. Saya taruh dulu di sini. Sekarang kita coba bersihkan. Waduh. Seal ini kita cabut dulu ya. Nah, seal ini cabut, kita pasang lagi ke rotaknya.
Ini jangan sampai dia nggak pas nanti. Harus pasang di sini. Nah, ini seal ini jika melakukan pergantian rotak, ini harus sealnya jangan sampai nggak dipasang ya. Ini bahaya ini nggak dipasang. Ya nggak maksimal soalnya tekanan rotaknya nanti. Oke. Sekarang kita posisikan pemasangan lagi ya. Nah, seperti tadi ya. Nah, ini kabel arus pink ya. Ini pink ini arus ini. Nah, kita pasang. Yang kuning di tengah. Oke, yang putih di bawah. Oke. Begitu, terus seperti tadi kita pasang dulu. Nah, saya pasang ke atas ya. Sudah pasang, sudah sini, sudah mentok. Sekarang kita masukin lagi. Oi. Oke. Kita masukin lagi ya. Begitu. Itulah cara membersihkannya. Sudah saya bersihkan tadi. Oke, sekarang kita masukin lagi ke dalam. Masukin ke dalam. Masuk sini. Inilah posisinya, cara pemasangannya. Oke. Nah, kayak gitu, sudah kembali lagi kita masang itu tadi. Sekarang kita pasang lagi ke tangkinya ya. Oke. Sekarang saya pasang lagi ke tangkinya. Oke. Oke, posisi kayak gini ya. Posisinya. Sama baik yang nyoto. Terus kita pasang lagi pertahanannya. Oke. Oke. Sekarang kita pasang bautnya ya. Bautnya. Hari panas. Saya kencengin bautnya ya. Oh, jatuh. Kencengin dulu. Kencang lagi. Ya. Terakhir baru kita kencangin ya. Sekarang baru kita kencangin ini. Oke. Sekarang saya pasang lagi. Oke, kita tahap pemasangan dulu ya. Nah, ini pemasangan nanti. Oke, kita skip dulu. Oke. Sekarang kita pemasangan dulu. Ini soket ini ya. Ini kan ada soket ya. Soketnya kita pasang. Yang hitam ketemu hitam, yang putih ketemu putih ya. Oke. Ini soketnya ini. Ini yang putih masuk ke yang putih ya, nggak bisa beda-beda ya. Oke, sudah semua ya kita pasang. Sekarang kita pasang lagi ke dudukannya. Oke, saya pasang bautnya dulu. Oke, sudah saya pasang dari ya bautnya ini. Ininya pasang. Sekarang kita pasang bensinnya dulu. Bensinnya saya salin tadi ya. Kita isi bensinnya dulu. Oke, bensinnya sudah kita isi. Sekarang kita coba hidupkannya motornya ya. Oke. Kita hidupkan dulu motornya. Oke. Kita taruh sini. Kita on-kan dulu 3 kali. Biar bensinnya turun dulu dari pump. Hidup gitu ya. Sekarang saya pilih dulu anginnya.
ke ini, ke filter udara ya. Kita langsung ke filter udara. Motor udah hidup ini ya. Ini motornya hidup, ini putar ini. Oke, sekarang saya buka filter udara ini dulu. Filter udara dulu ya. Oke, lagi di atas. Ini filternya masih bisa disemprot ya. Bersihkan dulu. Masukkan motornya dulu. Kita bersihkan dulu bagian dalam-dalamnya. Iya. Rumput kita rasa. Bersihkan. Ini juga kita bersihkan ya. Bersihkannya pakai bensin aja. Dan hitam ini semuanya hitam. Sekarang kita semprot dulu ya. Nah, sekarang kita semprot dulu. Waduh, banyak sekali ini kotorannya. Ini. Kotoran banyak sekali. Kotor semua. Semua kita bersihkan, kita pasang lagi ya. Tahu kena kawan, dan ini kawan. Kalau orang udah mungkin lah kenal. Kakaknya itu gini kan, sini Oke, kita yang terakhir kita kencangin ya. Semua aman. Sekarang kita berlari terakhir ke scan. Scan ini apa tuh? Bagian ECU ya. Jadi. Jalan kaki main rumah. Jalan kaki. Oke, sekarang. Itu kan dok. Oke, ini Anak buah kita udah bongkar ya. 2 tahun. Sekolah. Oke, ini cek engine. Nah, ini tempat linknya, link cek engine ya. Oke. Sekarang kita masukin ke scanner. Wah. Oke. Sekarang kita scan dulu. Nah, ini langsung nyaut ya, langsung hidup ya. Nyaut. Oke. Sekarang saya ini dia. Ini dia. Matikan aja silau. Oke. Ini kita masuk ke menu Yamaha ya. Nah, kita auto aja ya, otomatis. Ini. Nah, ini pakai hidup mati kontak ya. Oke.
hidupkan kontaknya. Nah, oke, sekarang kita masuk ke model diagnosa ya. Nah, ini model diagnosa. Oke, ini kelihatan. Oke, kunci kontak on. Nah, diagnosa. Nah, ini bukaan TPS 17 ya. 17 altitude. Nah, D88 harus 0. Nah, ini harus di nolkan juga ya, D87. Oke, kita clearkan, dia harus 0 nih. Nah, ini harus 0 ya. Semuanya harus D87 sama D88 aja harus 0. Kalau bukan TPS nggak boleh 0. Itu derajat namanya. Derajat bukaan gas. Nah, ini harus 0, D80. Nah, harus 0 sejarahnya, nggak ada masalah ya. Nggak ada sejarah, tidak penghapusan kerusakan, nggak ada. Oke, D61 tampilan sejarah kerusakan tidak ada. Oke, 0 semua ya. Oke, 0 semua. Nah, samping on ya. Kalau on tuh dinaikin, kalau diturunkan dia off. Oke, ini temperatur mesin, suhu panas. Oke, ini tekanan baterai ya, baterai kaki. Oke, ini bukaan sensor TPS, nggak bisa 0 ini derajat bukaan ya. Oke, sekarang kita beralih ke model standar ya, atau saya ini walaupun nggak ada kode kerusakan, kita coba menghapusnya aja. Oke, kontak on. Oke, berhasil. Kalau jika ada permasalahan dia dihapus semua ini ya. Oke, sekarang kita ke model standar. Sekarang saya taruh dulu, kita hidupkan dulu motornya. Nah, inilah lihat datanya. Ini bukaan temperatur gas 14,5. Kalau kita buat 15 ini terlalu kencang nih. Ini pas lah ini 14,50 aja. Ini tidak kerusakan, sudah kita hapus tadi. Sudut bukaan. Nah, ini sudut gas tadi 0 ya, mesti harus 0 ya. Terus kita cek juga jumlah kode kerusakan nggak ada ya. Durasi semprotan standar 1,5 ms milisekon. Nah, ini waktu pengapian 13, 12 sampai 15 standar. Keseimbangan campuran ini. Nah, ini keseimbangan campuran ini AFR ya. AFR keseimbangan campuran ini harus min. Kalau dia ngeplus berarti dia boros. Nah, jadi dari tegangan ini nah ini pengaturan mesin, ini kan 64 derajat sudah panas tuh. Nah, jadi dia harus min. Nah, jadi kalau dia tegangannya yang di sini masih 20 derajat, nah itu pasti dia berubah di sini. Pasti di bawah 10 karena butuh minyak banyak. Itu kalau sudah panas dia ngemin. Oke, itu dia dari saya cara membaca scanner ya. Matikan. Oh, langsung kaki ya. Cabut. Oke, stop. Sekarang tahap kita ini aja. Kita review ya. Oke. Ya, sekarang kita review dulu ya. Tolong review Kak. Nah, ini nggak saya pasang dulu ya, karena motornya sudah bagus, sudah kita sesuai SOP tadi ya. Terus kita scan. Nah, itu sudah SOP itu. Standar operasional perbaikan, production. Nah, kalau bahasa Inggris production. Jadi
Lihat saja tadi di videonya cara saya memperbaikinya, cara nyervisnya agar paham. Oke. Itu saja dari saya. Jangan lupa like dan subscribe untuk yang button dulu, dan jangan lupa aktifkan notifikasi loncengnya agar mendapatkan video terbaru dari saya. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Salam Jamkoha dari Bengkulu. Terima kasih. Sekarang kita coba gas-gas dulu ya.